everyone, back again with Grow Choice Podcast. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. And don't forget guys, buat selalu jaga kesehatan dan juga stay safe pastinya di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelumnya, kenalin dulu nama aku Alicia Ista Ayu Mamora dari Divisi Public Speaker Grow Choice. Nah, malam ini kita bakalan bahas tentang sesuatu yang mungkin gak asing nih buat kalian semuanya. Jadi kita bakalan bahas tentang socializing atau biasa disebut dengan bersosialisasi. Nah, tapi tunggu sebentar. Aku di sini pastinya nggak akan nyampein topik yang seru ini sendirian ya. Aku ditemenin sama Kak Sita. Hai Kak Sita. Halo Kak Alicia. Wah, kelihatan semangat banget nih hari ini. Iya. Terima kasih. Gimana kabarnya Kak? Baik, puji Tuhan. Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah baik. Nah, Kakak kira-kira di masa pandemi gini tuh bersosialisasinya gimana sih Kak? Kalau di masa pandemi gini agak susah ya Kak. Dulu kan kalau di sekolah gampang nih. Temen kelas sebelah gitu, terus ajak main. Sekarang temen pun belum kenal gitu, belum pada kenal. Karena diacak lagi gitu kelasnya. Jadi emang harus beradaptasi banget sih. Oh iya, setuju banget sih Kak kalau gitu. Oh iya, kita kan bakalan bahas tentang bersosialisasi nih. Kalau menurut Kakak itu bersosialisasi itu sebenarnya apa sih Kak? Oke, jadi bersosialisasi itu sebenarnya pandangannya kan luas ya, dari masing-masing orang. Kalau menurut aku nih yang terlintas di kepala pertama kali, bersosialisasi itu kalau kita berteman gitu, jadi misalnya nongkrong gitu, terus habis itu mungkin kerja kelompok gitu ya, kita bersosialisasi sama teman-teman kita. Nah itu sih biasanya yang ada di kepala aku tuh nongkrong kayak gitu. Cuma pandangan orang sekali lagi beda-beda tentang bersosialisasi. Oke, berarti aku setuju banget tuh sama Kakak. Bisa digarisbawahi ya kalau bersosialisasi itu sama kayak dengan berteman. Ya kan? Tuh, iya. Karena setiap orang itu pasti kan pandangannya sendiri-sendiri ya kalau dengan bersosialisasi ya. Tapi kalau menurut aku bersosialisasi itu sama kayak dengan berbaur, ya nggak sih Kak? Iya, benar Kak. Ya, jadi kita tuh harus kayak mengerti gitu loh, gimana sih Iya, orang lain orang-orang masyarakat gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Setuju. Ya. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh penting nggak sih bersosialisasi itu? Nah, jadi ini kan jadi dari judulnya ya, kita ngejawab judulnya ini. Jadi, faktanya bersosialisasi itu masuk dalam 4 prioritas dalam hidup yang biasanya disebut work-life balance. Nah, itu tuh 4 itu ada friends, family, work, sama self. Nah, kenapa friends atau kita bisa sebut dengan bersosialisasi itu masuk? Karena itu benar-benar saking pentingnya gitu untuk kita bersosialisasi. Sekali lagi, kita kan hidup di masyarakat ya. Di buku IPS itu ada tulisannya, kita ini makhluk sosial. Jadi kita bukan makhluk individual yang sendiri gitu. Coba kalau kita jadi makhluk individual itu kan nggak banget ya. Kita dapat makanan dari yang bisa masak, dapat beras dari petani gitu. Jadi kita benar-benar hidup dari sosial gitu. Dan bersosialisasi itu menurut aku penting banget sih. Karena bisa, apa ya, untuk manfaatnya mungkin di akhir ya nanti. Tapi benar-benar bisa jadi, apa ya, pengalaman banget gitu buat kita. Karena kan biasanya di pertemanan itu sharing gitu kan, sharing satu sama lain misalnya. Atau mungkin, apa ya, kayak sharing pengalaman-pengalaman baru yang kita nggak tahu sebelumnya. Jadi kita bisa belajar banyak banget dari temen atau masyarakat-masyarakat di sekitar kita gitu. Jadi penting banget sih Kak. Oh iya, setuju banget sih. Emang penting banget ya bersosialisasi ya, apalagi buat masa depan nih. Karena kan kalau di masa depan itu biasanya kita itu kalau nggak punya koneksi atau punya temen gitu susah kan untuk berkembang, apalagi di dunia bekerja ya. Kita tuh harus bisa bekerja sama dan berbaur pastinya ya. Nah, ini pertanyaannya itu apa ya? Yang banyak mungkin yang ditanyain orang-orang ataupun dipikirin orang-orang. Gimana sih Kak caranya kita itu bersosialisasi? Apalagi di masa pandemi seperti ini gitu loh. Bersosialisasinya itu gimana?
gitu. Oke, kalau menurut aku, ini ya yang paling aku tunggu-tunggu. Jadi menurut pengalaman aku nih, banyak banget orang yang ngira bersosialisasi itu adalah suatu hal yang aneh. Atau kayak, ngapain sih bersosialisasi? SKSD ya Kak, biasanya bahasanya so kenal so deket gitu. Aku tuh aku tuh pernah dikatain orang gitu kan, karena so kenal so deket itu. Padahal aku mau bersosialisasi, mau cari temen gitu. Kok malah dikatain SKSD? Nah, dari situ membuka pandangan aku kalau ternyata banyak ya orang yang masih buta gitu tentang bersosialisasi. Nah, em, bener-bener banyak banget tuh orang yang ngira bersosialisasi itu adalah hal yang lu ngapain sih bersosialisasi, SKSD banget, mempermalukan diri gitu. Nah, jadi banyak banget gitu. Sebelum kita ubah perilaku kita harus coba introspeksi diri dulu. Kalau SKSD itu justru penting, Kak. Karena ketika kita nggak mau memulai pembicaraan sama orang lain, kita nggak akan pernah bisa memiliki teman yang banyak banget gitu. Kalau misalnya, aku kan banyak ya les gitu. Misalnya dulu aku pernah les berenang. Terus temen aku tuh diem-diem aja. Aku coba tanya, apa ya, kenalan gitu, kenalan. Terus akhirnya kita jadi temen gitu. Dan di situ juga buka pikiran aku kalau kita kalau diem aja nggak bakal berkembang pertemanannya atau sosialisasinya. Karena selama SKSD itu nggak merugikan orang lain, itu menurut aku wajib banget sih untuk kita lakuin. Karena ya lagi-lagi itu beneran berhubungan sama dunia kerja ya, Kak. Atau saat kita udah menginjak kepala dua. Di bawahnya pun bisa sih sebenarnya, kapanpun. Jadi back to topic, gimana nih stepnya? Jadi kalau katanya nih, membuat sesuatu yang instan itu nggak akan totally bagus. Kayak mie instan, permen instan, bubur instan, pasti semuanya ada kekurangannya lah kalau dibandingin sama yang stepnya pelan-pelan. Jadi kita harus menumbuhkan rasa ingin bersosialisasi itu dibutuhkan waktu. Bukan sekali SKSD langsung super duper pro bersosialisasi. Caranya adalah dengan kita melakukan hal-hal kecil nih. Kayak misalnya kita sapa tetangga kita. Kan banyak tuh biasanya orang-orang yang apa namanya, lewat gitu kan, lewat di sekitar, terus kita sapa aja, senyum aja itu udah menurut aku udah cukup banget untuk coba ke arah bersosialisasi gitu. Nah, terus habis itu cara-cara yang kecil lagi, ya itu sih, kan kita ada masyarakat nih di tetangga misalnya, atau nggak di sekolah. Misalnya, kita baru menginjak SMA. Nah, kita kan harus cari temen ya. Nah, kita coba chat-chatin di WA gitu misalnya. Kamu udah ngerjain tugas belum? Nah, kayak gitu-gitu aja nggak apa-apa. Tapi sebelum itu kita buka pikiran kita dulu, kalau SKSD itu sama sekali, itu nggak apa-apa selama nggak merugikan orang lain. Karena kalau kita udah ngelakuin, tapi kita masih mindsetnya masih SKSD itu annoying, nggak bisa. Jadi yang pertama benar-benar ubah pikiran. Nah, terus habis itu, ini sih mungkin, kalau misalnya dilakuin terus tuh kayak gitu, sapa masyarakat, sapa lingkungan, sebenarnya siapa aja sih bisa disapa, nggak perlu mandang kayak, wah udah tua nih, nggak usah lah, bukan temen gue gitu, nggak kayak gitu. Jadi kita bisa sapa siapa aja, dan dengan hal-hal kecil kayak gitu tuh bisa, ini sih, bisa kebiasaan kan, dengan kebiasaan itu bisa membuat sifat kita tuh jadi ramah, humble gitu. Karena menurut aku dengan kayak gitu tuh juga kita jadi dipandang baik gitu sama masyarakat kalau kita bersosialisasinya tuh luas. Nah, terus caranya lagi, pikirannya terbuka sih, benar-benar harus pikirannya terbuka. Dan cara untuk bersosialisasi itu sebenarnya banyak banget. Apalagi orang Indonesia kan ini ya sifatnya humble gitu, humble, terus ramah ya, ramah, sukanya kayak kumpul-kumpul sama temen gitu. Jadi gampang banget sebenarnya. Apalagi dengan lingkup masyarakat yang emang ramah gitu kan. Ada beberapa lingkup masyarakat yang ramah, suka kumpul-kumpul kerja bakti gitu misalnya. Caranya lagi adalah misalnya gini, ada di lingkungan masyarakat kerja bakti. Nah, coba ikut nggak apa-apa. Coba ikut atau misalnya ada kumpul-kumpul untuk sesuatu acara, misalnya ada acara, ya biasanya kerja bakti, terus apa ya, mungkin yang beragama gitu, misalnya di kepercayaan aku itu biasanya untuk merayakan Natal, misalnya kayak gitu. Nah, untuk merayakan Natal itu biasanya kita ini Kak, buat apa sih, hiasan gitu. Nah, itu sebisa mungkin sih aktif di dalam lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah tuh juga banyak ya caranya, ikut organisasi,
Terus biasanya aku sih gini, jadi aku punya temen nih, temennya punya temen, nah aku ikut temennya ini untuk main gitu. Dengan kayak gitu tuh bisa memperluas apa ya, organisasi kita kayak gitu. Bisa memperluas sosialisasi kita, dan itu benar-benar manfaatnya baik banget sih, seperti yang kita tadi kita bahas. Jadi emang banyak banget cara untuk bersosialisasi. Bisa kita juga apa ya, mungkin kita kenal gitu langsung kita SKSD-in. Nggak apa-apa sebenarnya selama dia nggak risih. Nah, terus habis itu eh, kita tuh banyak ya pribadi yang mungkin suka males gitu untuk SKSD. Aku juga sebenarnya. Kita suka males untuk bersosialisasi. Mending di rumah lah ya. Misalnya yang suka baca buku, mending baca buku lah. Yang suka nonton film, mending nonton film sendiri. Nah, ketika kita udah mikir kayak gitu nih, kita coba ubah pemikiran kita. Kayaknya gue harus keluar dari zona nyaman deh. Ya nggak sih, Kak? Jadi kalau misalnya kita udah Ya, zona nyamannya bener-bener kayak banget. gini, ya kan, Kak? Iya, Kayak udah bener nyaman banget. banget sama zona nyaman. Bener-bener diajak main, enggak ah, mau nonton film gitu. Nah, itu menurut aku harus dihilangin sih. Karena balik lagi, sosialisasi itu penting dan menurut aku harus dilatih juga untuk menginjak masa-masa nanti umur 20, masa-masa kerja. Nah, kayak gitu-gitu tuh emang bener-bener manfaatnya tuh banyak banget. Kayak manfaatnya apa ya contohnya? Oh, mungkin misalnya kita lagi cari kerja nih. Terus teman kita tuh nggak tahu lowongan-lowongan. Tapi kebetulan kita punya temen yang misalnya kita ahli di bidang menulis. Terus teman kita tuh lagi nyari nih kerjaannya di bidang job menulis. Nah, dia bisa hubungin kita. Semakin banyak relasi kita, semakin gampang juga kita untuk apa ya, lebih dekat ke kesuksesan. Karena banyak peluang-peluang yang kita bisa dapat dari sosialisasi itu. Banyak banget kan yang sharing, gimana nih kerja, kayak gitu-gitu. Terus habis itu kita jadi punya ilmu yang baru yang kita nggak tahu sebelumnya. Gitu. Jadi memang harus Setuju keluar dari banget itu. zona nyaman. Iya, bener, Kak. Ya, setuju banget. Kita berarti tuh kayak paling nggak explore gitu. Cari temen tuh yang jangan Betul. yang gitu-gitu aja lah. Yang Ya, tipikalnya harus yang unik-unik gitu ya. betul, betul, betul. Makanya ketika ada orang kayak Kak, banyak ya tipe orang pertemanan itu. Ada orang yang satu doang, tapi dia terus gitu. Terus ada juga yang banyak pertemanannya, tapi ganti-ganti. Nah, ketika kita punya satu doang itu, kita nggak bisa stuck di situ terus. Harus explore, ya bener. Kita harus explore nih kemana-mana, temennya dia misalnya, gitu. Jadi keluar dari zona nyaman ya. Ya, harus banget tuh out from Betul. zona nyaman itu penting banget sih, bener-bener bener banget. Mm-mm. Nah, kan di masa pandemi kayak gini tuh kan berarti kita tuh paling sulit ya buat cari temen ataupun Mm-mm. apa. Kalau Kak Sita sendiri tuh gimana sih caranya cari temen di masa pandemi kayak gini tuh ngobrolnya tuh kira-kira harusnya gimana nih caranya nih? Apakah lewat medsos ataupun lewat apapun itu? Coba Kak, gimana Kak? Menurut Kak Sita? Oke, jadi waktu pandemi itu kan aku pandemi ini aku tuh kelas 7 naik kelas 8. Sekarang kan aku kelas 9 ya, Kak. Jadi temen aku sebenarnya masih sama-sama aja. Dan kelas 8-nya itu tuh diacak lagi. Nah, pas diacak itu, aku kan bingung ya, nggak kenal sama sekali, Kak. Bener-bener aku bukan tipe orang yang relasinya tuh luas banget sebenarnya. Agak males tadi balik lagi. Nah, terus kelas 8 itu akhirnya aku ini coba ngecatin satu-satu. Misalnya aku bingung tentang tugas. Sebenarnya sekalian modus sih, Kak, untuk pertemanan juga. Sebenarnya aku udah tahu nih Kamu lucu tugasnya kan, banget. Kak. Ya Iya, bener-bener kayak gitu. benar-benar. Tapi kayak gitu tuh penting juga tahu buat kita nanti kalau ke sekolah kita at least udah punya teman nih, punya harus ke Bener. siapa nih gitu. Iya, bener. Makanya sangat-sangat mempermudah ini sih, lingkup baru gitu. Misalnya kita nanti, misalnya nih, nanti aku ke SMA. Nah, misalnya katakanlah masih online. Aku nggak tahu nih mau sama siapa. Nah, makanya kita harus benar-benar punya teman dulu sih. Dan dari itu tuh jadi mempermudah kita untuk mengeksplor sekolahnya itu. Jadi kita semangat gitu untuk menjalani hari. Wah, gue punya temen nih. Nggak usah khawatir gitu. Bener-bener banget, bener banget, bener banget. Oh iya Kak, satu lagi deh, aku mau tanyain buat Kak Sita sendiri itu, kakakku tuh kan aku lihat nih, kakak tuh termasuk orang yang ekstrovert ya kayaknya ya.
Iya, Kak. Nah, itu tuh gimana sih Kak caranya biar kita tuh kan kaum-kaum nih, ada kaum-kaum yang disebut dengan introvert, biar nggak ekstrovert lagi tuh. Biar nggak ekstrovert, biar nggak introvert, maaf saya salah ya. Biar nggak introvert, biar nggak malu-malu lagi nih, biar nggak malu-malu buat kenalan sama orang atau SKSD sama orang. Padahal kan SKSD tuh nggak malu-maluin, SKSD tuh malah justru Betul. penting kan. Nah, itu tuh gimana sih tips-tipsnya Kak? Coba dong kasih tipsnya. Oke, sebenarnya aku nggak terlalu jago ya di bidang extrovert introvert ini. Cuma aku bakal sharing mungkin. Jadi aku itu banyak banget temen aku yang introvert. Aku ada satu temen aku introvert, tapi karena banyak yang ngedeketin dia untuk pertemanan, untuk mau temenan sama dia, dia tuh jadi extrovert gitu, tiba-tiba. Jadi kalau menurut aku tipsnya adalah ini sih ya, keluar dari zona nyaman. Karena orang itu yang namanya orang tuh kan punya zona nyamannya masing-masing ya Kak. Ya kan semua orang tuh punya zona nyaman masing-masing. Nah, kita mau gimana pun juga, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kayak agak keras aja sih sama diri kita sendiri. Jangan keras-keras juga tapi kayak mungkin nonton-nonton YouTube gitu. Nonton-nonton YouTube gimana cara untuk membiasakan diri keluar dari zona nyaman. Nah, dengan mempelajari hal baru kayak gitu, kita tuh jadi bakal lebih siap untuk SKSD misalnya. Karena kan banyak ya kayak introvert yang malu untuk SKSD, terus malu untuk kenalan. Terus mereka mereka tuh nganggapnya annoying gitu. Mereka tuh nganggapnya apaan sih orang gue punya diri gue sendiri. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak apa-apa. Karena kan tipikal orang-orang tuh beda ya Kak. Kayak misalnya emang ada yang diciptain extrovert, ada yang introvert juga. Jadi emang nggak bisa kita paksa sih yang introvert. Lu harus extrovert gitu. Cuma kalau emang mau melatih diri kita sendiri supaya kita bisa lebih gitu dari itu adalah dengan itu keluar dari zona nyaman dan benar-benar cara untuk bersosialisasi itu luas banget, banyak banget caranya. Bisa itu ikut aktif dalam lingkungan. Kadang kita harus mikir kayak ini tuh nggak apa-apa, cuma aktif di dalam lingkungan, nggak mempermalukan, nggak apa namanya, nggak malu-maluin gitu, nggak malu-maluin untuk aktif di dalam lingkungan, gotong royong, ngehias pohon Natal, misalnya nggak malu-maluin, nggak apa-apa. Di sekolah juga, misalnya ada lomba perwakilan, nggak apa-apa ikut sekalian bersosialisasi, itu tuh nggak malu-maluin. Kadang tuh kita tuh mikirnya gini, tapi di orang lain nggak gitu. Kadang tuh kita mikir, malu-maluin banget. Padahal di orang lain aja biasa aja. Jadi kita emang harus ubah mindset kita sih. Dan kita nggak boleh malu. Menurut aku itu sih Kak caranya. Ya, berarti harus pede aja gitu ya, Kak Pede ya. aja, Harus pede, berani. Ya, kalau berani. bersosialisasi itu nggak malu-maluin, guys. Tuh, Betul, bener betul. banget tuh. Bersosialisasi itu penting, dan nggak malu-maluin. Jadi tuh jangan pikirin lah omongan orang nih. Kalau aku tuh pernah dengar satu quote, yaitu Mm-mm. ini, jangan pernah dengarkan kata orang yang salah tentang diri kita. Yang tahu diri kita tuh hanya kita Diri sendiri. kita Bener nggak sendiri. sih, Kak? Betul, betul Kak. Jadi nggak perlu Iya, banget dengerin kata-kata orang lain yang salah tentang diri kita. betul. Nah, kakak tuh keren banget loh. Cara nyampein materinya, ininya tuh Waduh, keren banget. Kakak Nah, juga nih. makasih ya Kak ya buat Ya, uh, ilmunya, sharing-sharingnya tentang bersosialisasi. Nah, guys, wah, kita bisa ambil kesimpulan ya kalau bersosialisasi itu nggak malu-maluin dan juga nggak nggak usah nggak usah pikirin kata orang lah ya, yang penting ya. Dan juga jangan lupa guys buat follow Instagramnya Kak Sita. Apa Kak Instagramnya? kita Widayu Kak. Nah, @sitawidayu ya. Dan juga jangan lupa juga guys buat follow Instagramnya Grow Choice. Dan ya, sekian mungkin ya podcast Grow Choice kali ini. Makasih Kak Sita sekali Terima lagi kasih juga Kak. buat materinya dan juga podcastnya yang sangat-sangat keren itu. Dan ya, see you di next podcast guys. Thank you. Terima kasih.